Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Anggraini, NIM 2210411085. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk meringkas suatu materi dan juga untuk memenuhi tugas saya bahasa Indonesia, yaitu menjelaskan rangkuman tugas bahasa Indonesia dan pengembangannya. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu menjadi akar sumber bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu sejak dulu udah digunakan sebagai bahasa Prata atau bahasa Melayu adalah bahasa kebanggaan Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Bahasa kebangsaan dan bahasa resmi Republik Indonesia merupakan sebuah dialek bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa perdagangan dan juga penyiaran agama Islam pada zaman Sriwijaya. Bahasa Melayu berfungsi sebagai 1. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa suku-suku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. 2. Bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan atau antar suku di Indonesia. 3. Bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan terutama di sepanjang pantai, baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun perdagangan yang datang dari luar Indonesia. 4. Bahasa Melayu sebagai bahasa resmi Kerajaan Bahasa Indonesia yang perlahan-lahan tetapi pasti berkembang. Alasan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. 1. Bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca. 2. Sistem bahasa Melayu sederhana. 1. Mudah dipelajari. 3. Suku-suku yang lain dengan sukarela menerima bahasa Melayu. 4. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Kemudian, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau kedudukan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yaitu fungsinya ada 4, yaitu yang pertama, lambang kebangsaan nasional. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat pemersatu berbagai suatu bangsa. Dan yang keempat adalah alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau kedudukan. Adapun fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau kedudukan yaitu pertama, bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, alat perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Mungkin itu saja yang bisa saya rangkum dalam materi bahasa Indonesia dan perkembangannya. Bila ada kesalahan kata dalam perucapan saya, minta maaf.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.